Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi momentum dan impuls yang di pertemuan yang lalu teman-teman kerjakan secara mandiri. Nah, di sini momentum dan impuls. Nah, maksudnya apa tuh? Kalau dalam fisika kita gunakan modul yang bab 5 ini, momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghasilkan suatu benda yang sedang bergerak. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, sekarang saya kasih ilustrasi gambar berikut. Nah, momentum. Ini ada kendaraan, orang naik motor dengan orang naik mobil. Nah, jika kecepatan kedua kendaraannya sama, mana yang udah dihentikan? Tadi catatannya kecepatannya sama, tapi masanya berbeda. Kalau kita lihat dari ukuran kendaraannya kan lebih besar mobil. Nah, dari sini mana yang paling mudah dihentikan atau mana yang paling sukar dihentikan? Nah, berdasarkan prinsip dari momentum, di sana dinyatakan bahwa momentum adalah hubungan massa dengan kecepatan. Artinya kalau massanya besar, maka momentumnya juga besar. Tapi juga kalau kecepatannya besar, momentumnya juga besar. Nah, karena di sini momentum merupakan besaran vektor yang memiliki arah. Nah, lalu kembali ke ilustrasi gambar ini. Mana yang mudah dihentikan? Kalau berdasarkan prinsip momentum ini, yang paling mudah dihentikan adalah motor. Kenapa motor? Tadi catatannya motor punya kecepatan yang sama dengan mobil, tetapi massanya berbeda. Nah, kalau melihat di sini, mobil massanya lebih besar. Berarti yang mudah dihentikan adalah motor karena momentumnya lebih kecil. Tapi mobil akan sulit dihentikan karena momentumnya paling besar. Karena untuk mobil ini dia memiliki massa yang lebih besar. Nah, dengan catatan tadi kecepatannya sama. Lalu sekarang saya balik. Kalau kecepatannya berbeda, ya, kalau kecepatannya berbeda, nah, misalnya yang ini. Jika kedua kendaraan dengan kecepatan yang berbeda tapi massanya sama, mana yang momentumnya paling besar? Berdasarkan hukum berdasarkan momentum itu massa kalikan kecepatan. Jadi misalkan motor ini kecepatannya lebih tinggi dibandingkan mobil, dengan catatan massa kedua kendaraan sama. Nah, dari hubungan itu tadi yang memiliki momentum paling besar adalah motor, karena dengan massa yang sama, kecepatan motor lebih tinggi daripada mobil, maka momentum yang paling besar adalah motor. Sehingga yang sulit dihentikan adalah motor, tapi yang mudah dihentikan adalah mobil. Nah, itu adalah konsep dari momentum. Nah, kasus momentum ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai untuk menganalisa atau meneliti dalam kasus tabrakan atau mendesain sebuah kendaraan bermotor atau roda 4. Nah, jadi misalnya roda 4 ini sebelum diproduksi massal dia harus melalui uji tes tabrakan dulu, ya. Nah, dites dulu apakah desain mobilnya itu safety atau tidak. Nah, seperti mobil Tesla itu, jika ada tabrakan, maka pada setir mobil itu otomatis akan keluar seperti gelombang udara, namanya airbag. Nah, itu fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan langsung ke setir mobil. Nah, lalu kalau seorang pembalap dia pakai helm. Nah, pakai helmnya full face. Nah, itu juga sebagai alat untuk minimalisir kasus dalam tabrakan. Jadi
kenapa orang pakai helm dan orang tidak pakai helm? Lebih safety yang mana? Pasti yang safety yang pakai helm. Nah, kepalanya terlindungi jika terjadi benturan. Nah, konsep momentum ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi untuk mendesain kendaraan, mendesain alat-alat safety, nah seperti itu. Seperti kemarin dalam kasus jatuhnya pesawat ya Sriwijaya kemarin, pesawat jatuh dari ketinggian berapa ribu meter ya. Nah dari situ pihak KNKT akan menyelidiki. Nah pesawatnya itu waktu jatuh itu dalam kecepatan berapa knot, kalau pesawat itu dalam ukuran knot ya, atau kalau sering kita biasa dalam satuan kilometer per jam atau meter per second. Nah, dari data yang diambil dari black box itu bisa ketahui tingginya waktu mau jatuh itu berapa ribu feet. Nah dari situ bisa dianalisa waktu bentur permukaan air laut itu kecepatannya berapa knot atau berapa kilometer per jam. Nah jadi konsep momentum ini dipakai juga dalam hal penyelidikan dan kasus-kasus kecelakaan. Nah lalu dari konsep itu, berdasarkan hukum Newton 1, benda yang sedang bergerak akan terus cenderung bergerak sehingga sukar untuk dihentikan. Nah, jadi seperti teman-teman dulu mungkin yang pernah main kelereng, misalnya kelereng besar dan kelereng kecil. Jadi kalau dibenturkan, maka kelereng yang kecil itu akan terpental dibandingkan kelereng yang besar. Nah, seperti halnya misalnya mobil nabrak motor. Nah, motor yang masanya kecil dan mobil yang masanya besar, itu motor akan terpental dibandingkan dengan mobil karena momentum mobil lebih besar. Dengan catatan kita melihat dari masanya ya. Lalu sering kita mendengar di berita itu kasus tabrakan kereta api dengan kendaraan mobil, truk atau yang melintas waktu menyeberang itu ada tabrakan. Nah, maka dari kasus seperti itu konsep momentum dan impulsi berperan di sana. Nah, jadi kenapa kereta api itu tidak bisa mengerem mendadak? Kayak tadi kan berdasarkan konsep hukum Newton 1, benda yang sedang bergerak akan terus cenderung bergerak sehingga sukar untuk dihentikan. Karena massa kereta api dengan laju kecepatan tinggi, dia memiliki momentum yang besar sehingga ketika mau ngerem dia harus buat ancang-ancang dulu. Misalnya 1 km dia harus ancang-ancang dulu sampai mau berhenti. Nah, tidak bisa ngerem mendadak seperti kita naik motor atau sepeda. Itu ya. Oke. Lalu ada dua soal yang kaitannya dengan momentum. Di sini sebuah benda masanya 10 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Berapa momentum benda tersebut? Misalnya bendanya saya ganti motor ya, karena yang nomor 2 itu mobil. Nah, saya ganti motor. Nah, di sini sudah masanya sudah dalam kilogram, terus kecepatannya sudah dalam meter per second. Berdasarkan konsep momentum, di sana diberikan bahwa massa dikalikan kecepatan. Nah, kita masukkan nilai massanya 10 kg, kecepatannya 4 meter per second. Jadi, momentum yang dimiliki benda atau motor, misalnya ini tadi motor, itu adalah 40 kg meter per second. Nah, oke, misalkan ada seorang anak memiliki massa 60 kg, mau menghentikan motor yang memiliki momentum 40 kg meter per second. Apakah motor ini bisa dihentikan? Nah, tentu saja dia masih mampu menghentikan. Kenapa? Karena misalkan dia si anak itu